membuang waktu, kita akan memulai konferensi pers ini, dan kepada Sekretaris Negeri Kariu, saudara kami Estefanus Leatomo SH, kami silakan. Ya, terima kasih Bung Pit, saudara Ketua Tim Penanggulangan Masyarakat Kariu yang mengalami tragedi kemanusiaan. Saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang bagi rekan-rekan media, baik dari media elektronik, media cetak maupun media online. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan pengertian baik dari saudara sekalian. Dari tempat ini juga sebelum kami menyampaikan naskah yang telah kami siapkan, sebagaimana juga berada di tangan saudara-saudara, kami ingin mengucapkan salam damai kami kepada saudara, pemerintah, dan masyarakat negeri Pelau, juga sebagian masyarakat negeri Pelau yang menghuni Dusun Orek. Kami akan menyampaikan materi pers rilis atau konferensi pers di saat ini yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Kami berikan judul Eksistensi Petuanan Masyarakat Hukum Adat Negeri Kariu. Mencermati rencana pemulangan masyarakat hukum adat Negeri Kariu ke negeri asalnya, dengan ini kami pemerintah Negeri Kariu menegaskan beberapa hal prinsip tentang eksistensi petuanan negeri adat Negeri Kariu untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagai berikut. 1. Penggiringan opini oleh sekelompok orang bahwa masyarakat hukum adat Negeri Kariu tidak memiliki hak kepemilikan atas petuanan dan negerinya adalah upaya pemutarbalikan fakta dan pembohongan publik yang melanggar hak asasi manusia yang melekat pada masyarakat Negeri Kariu. Kami tegaskan bahwa petuanan Negeri Kariu benar-benar adalah sah milik masyarakat hukum adat Negeri Kariu sesuai pendaftaran tanah-tanah dati pada tahun 1823 yang kemudian diregistrasi atau disalin oleh pemerintah negara Republik Indonesia pada tahun 1956. 2. Salah satu fakta sejarah yang membuktikan tentang hak kepemilikan petuanan masyarakat hukum adat Negeri Kariu sejak masa Portugis, Belanda, dan sampai sekarang adalah masih adanya sisa-sisa bangunan gedung gereja lama Kariu yang saat ini masih berdiri dalam pemukiman masyarakat Negeri Pelau. 3. Beberapa fakta hukum yang menegaskan hak kepemilikan tanah masyarakat hukum adat Negeri Kariu adalah sebagai berikut. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 85 garis 1964 garis datar perdata tanggal 17 Agustus 1970 sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 60 garis miring 1970 garis miring PT garis miring titik garis miring perdata tanggal 21 Maret 1973. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 674 garis miring K garis miring SIP garis miring 1974 tanggal 12 Januari 1997. Diketahui bahwa Yohanes Takaria, orang Kariu, telah memenangkan gugatan terhadap
hak kepemilikan bidang-bidang tanah yang ada di dalam permukiman Pelau sekarang yang semula dikuasai oleh Sukaha Latuponu orang Pelau dan Subalim Talaohu juga orang Pelau. B. Pada tahun 2010 Raja Sahubawa orang Pelau membeli sebidang tanah milik ahli waris Domingus Rajawane orang Kariu dan Franky JM Rajawane juga orang Kariu, di mana tanah yang dijual belikan tersebut berada di dalam pemukiman masyarakat negeri Pelau sekarang. Bukti jual beli kami lampirkan di dalam naskah yang telah berada di tangan Bapak Ibu juga. C. Berdasarkan surat-surat dati yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat negeri Kariu, kami tegaskan bahwa Petuanan Ori yang sekarang menjadi permukiman masyarakat Dusun Ori adalah tanah dati milik masyarakat hukum adat negeri Kariu yang disebut Dati Ori. Kami memiliki semua bukti tentang surat-surat dati dalam hal ini. D. Berdasarkan registrasi dati tahun 1823 yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat negeri Kariu, kami tegaskan bahwa Ketuanan Uarwal sudah sejak lama menjadi hak milik masyarakat Kariu. Perlu saya singgung sedikit bahwa lahan ini berada di atas sebuah dusun dati yang dibuktikan dengan surat dati milik orang Kariu. 4. Catatan sejarah membuktikan bahwa sudah lama kelompok masyarakat Pelau melakukan perampasan dan penguasaan terhadap petuanan masyarakat hukum adat negeri Kariu dengan cara-cara kekerasan dan bahkan dengan cara peperangan sebagai berikut. A. Pada tahun 1933 terjadi perampasan dan kekerasan atas tanah negeri lama Kariu, sekarang yang merupakan negeri Pelau. B. Pada tahun 1935 terjadi perampasan Aman Teput. Ini merupakan negeri lama marga Tupalesi, marga asli negeri Kariu. C. Pada tahun 1949 terjadi perampasan terhadap Aman Nahor. Ini juga merupakan salah satu dusun dati dari negeri Kariu. Pada tahun 1953 terjadi perampasan atas Nimel Rua, dalam bahasa adat atau bahasa tanah kami Kelapa Dua, yang sehari-hari biasa disebut Honimoki. Dibuktikan juga dengan surat-surat dati yang ada. Pada tahun 1963 perampasan atas tanah Dati Lawata, Waihala, Amanhue, Amalatu, dan yang lain-lain. F. Pada tahun 1957 Silas Pariuri orang Kariu dibunuh karena yang bersangkutan adalah salah satu sosok yang selalu melarang, menghalang, dan melawan pergerakan masyarakat Pelau yang ingin merebut dan menguasai petuanan masyarakat Kariu di Honimoki milik masyarakat negeri Kariu yang tadi telah disebutkan pada poin sebelumnya. G. Pada tahun 1966 masyarakat Pelau melakukan perampasan terhadap tanah milik masyarakat hukum adat negeri Kariu di Dati Lawata, Amahue, Kohumuan, dan Hatwei. 5. Catatan sejarah juga membuktikan bahwa petuanan masyarakat hukum adat negeri Kariu yang saat ini berada dalam permukiman Pelau pernah dijual dan dihibahkan baik kepada pemerintah maupun pribadi orang Pelau. Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1979, sebagian tanah milik orang Kariu
di negeri lama, dalam hal ini yang telah menjadi negeri Pelau sekarang, yang berada di dalam permukiman negeri Pelau saat ini dijual oleh warga Kariu untuk pembangunan kantor Polsek Pulau Haruku, kantor Camat Pulau Haruku, rumah dinas Camat Pulau Haruku, kantor PLN Kecamatan Pulau Haruku, sementara lahan lain dihibahkan untuk membangun SMP dengan sebutan SMP Negeri Pulau Kariu, yang oleh nomenklatur pemerintah daerah sekarang menjadi SMP Negeri 100 Maluku Tengah. 6. Bahwa berdasarkan fakta sejarah dan bukti hukum tentang hak kepemilikan tanah ulayat masyarakat hukum adat Negeri Kariu sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami tegaskan bahwa Negeri Kariu beserta petuanannya adalah sah milik Negeri Kariu sesuai hukum adat maupun undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan milik sekelompok masyarakat lain. 7. Oleh karena masyarakat hukum adat Negeri Kariu memiliki hak atas negeri dan petuanannya, maka agenda pemulangan masyarakat hukum adat Negeri Kariu ke negeri asalnya adalah wajib hukumnya dan tidak harus ditentukan oleh kelompok masyarakat manapun dengan syarat apapun. 8. Dengan ini kami pemerintah Negeri Kariu meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah pusat serta institusi TNI Polri untuk segera menetapkan agenda dan langkah-langkah strategis pemulangan masyarakat hukum adat Negeri Kariu ke negeri asalnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian, atas dedikasi rekan-rekan pers yang boleh ada bersama, kami ucapkan terima kasih. Sekian, Ambon 12 Maret 2022, penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kariu Samuel JS Rajawane Esos. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu konten kita di pertemuan hari ini. Sekali lagi, ini adalah penegasan kami terhadap eksistensi kami di tengah-tengah hegemoni saudara-saudara kami di Pulau, bahkan Tuhan. Saya kira itu sudah jelas. Teman-teman sudah tahu standing kita, posisi kita secara hukum adat. Karena itu kalau teman-teman ingin mengelaborasinya, menggali lagi, kami tawarkan itu teman-teman bisa melakukan. Ada yang ingin usul saran dari teman-teman tentang mekanisme ini, silakan. Mungkin kita Pak Sekretaris ingin ketahui pertama sebelum hal ini kita dapatkan, mungkin ingin kita bertanya sejauh mana proses hukum yang sudah bisa didapatkan dari masyarakat negeri adat Kariu dalam hal ini. Polda dan jajarannya melakukan tindak terhadap kejadian yang dialami. Mungkin itu pertama dulu. Makasih. Errol Pak dari Kabarisi Jurnalis. Ya, kami bisa memberikan sedikit keterangan terkait dengan pertanyaan saudara teman jurnalistik bahwa masalah ini terkhususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 25 Januari sebelum malamnya terjadi penembakan, bom dan sebagainya sampai pada akhirnya subuh. Mulai dari subuh orang Kariu terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya. Jadi terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
oknum-oknum yang menurut kami sudah menyerahkannya kepada kuasa hukum, dan menurut kuasa hukum yang menangani perkara ini bahwa sudah sampai pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Maluku. Dan untuk itu, sebagai pemerintah dan masyarakat negeri Kariu, kami juga sangat mengharapkan tindak cepat daripada aparat kepolisian, karena salah satu asas hukum dalam pelaksanaan atau penyelesaian tindak-tindak hukum baik itu pidana maupun perdata adalah cepat, sederhana, dan ringan biaya. Berdasarkan asas itulah kami ingin proses ini secepatnya, sehingga mengungkapkan siapa yang harus bertanggung jawab tentang masalah tersebut. Dan kami mengharapkan rekan-rekan pers juga bisa proaktif untuk masalah ini. Terkait dengan hal yang kedua, aktor intelektual dan pelaku-pelaku terhadap penyerangan negeri Kariu, kami juga sangat mengharapkan tindak cepat dengan asas yang sama oleh pihak kepolisian. Tetapi rekan-rekan pers sendiri tahu juga bahwa apa yang menjadi alasan kepolisian, bahwa sulit dalam mendapatkan saksi. Apakah hanya sebatas itu? Kekuatan manajemen fungsi intelijen daripada pihak yang berwajib, itu juga merupakan presur yang kami minta. Kami mohon rekan-rekan pers untuk bisa turut mempresur ini. Mungkin sementara dari saya seperti itu. Bapak Ketua Tim mungkin mau menambahkan, silakan. Ya. Jadi substansi pertanyaan Bung Erol saya tangkap begini. Kok kelihatannya Kariu yang menjadi korban itu tidak dibela oleh negara. Bayangkan saudara-saudara, 26 Januari sampai hari ini belum ada penegakan hukum secuil pun dari negara ini terhadap warga negaranya di negeri Kariu. Belum ada langkah hukum apa-apa. Dan karena itu kami mengatakan tadi, kami ini korban. Kami butuh keadilan dan perlakuan negara terhadap warga negaranya, termasuk warga negara yang berada di wilayah hukum adat negeri Kariu. Kami punya ketakutan, jangan-jangan negara tunduk pada kekuatan-kekuatan radikal. Persoalan Kariu tanggal 26 Januari itu bukan konflik. Tanpa hujan, tanpa angin, kita tiba-tiba diserang dengan seluruh perlengkapan perang bersenjata. Orang Kariu pada saat itu hanya menghindar dari maut. Tidak ada konflik. Logikanya, kami ini diperangi tanggal 25. Kalau lain halnya kalau kami yang memotong mereka. Itu hanya trigger untuk memancing kami. Tapi kami sadar hukum, ini tindak pidana murni dan pemerintah dalam hal ini Polri harus menanganinya. Kami dikagetkan di malam hari ketika dari sisi barat mau sisi timur negeri kami di bumi hangus, ditembak masyarakat kami keluar, lalu ada pencerahan sampai hari ini masih ada 100 rumah kami yang berdiri di sana.
tapi isi harta dalam rumah sampai hari ini pun masih ada tindakan penjarahan, dan itu dibiarkan oleh negara. Ada aparat di negeri kami, tapi mereka leluasa masuk dan menjadi, bahkan mendatangkan pembeli-pembeli besi tua untuk menjual semua harta-harta kami yang ada di rumah yang masih hidup. Jadi saya kira pertanyaan itu adalah sejauh mana negara membela warga